Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang menjawab 7 pertanyaan para KPM PKH dan BPNT yang paling sering ditanyakan. Di antaranya, yang pertama, kapan bantuan PKH dan BPNT POS dicairkan? Yang kedua, setelah bantuan PKH BPNT alokasi Juli Agustus cair, kapan alokasi berikutnya akan dicairkan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, selain bantuan PKH BPNT Juli Agustus yang sudah dicairkan, apa ada bantuan tambahan yang didapat para KPM? Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa terkait dengan jawaban-jawaban pertanyaan para KPM yang paling sering ditanyakan ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya terkait menjawab 7 pertanyaan para KPM PKH dan BPNT yang paling sering ditanyakan. Nah, kira-kira 7 pertanyaannya seperti apa dan jawabannya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, saya yakin banyak sekali para keluarga penerima manfaat penyimak informasi dari channel Diary Bansos yang mengajukan pertanyaan di kolom komentar di video-video sebelumnya. Namun sebelumnya mohon maaf karena kesibukan saya akhirnya tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan para KPM secara rutin di setiap video yang saya bagikan ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, sesekali kita juga akan menyampaikan informasi yang berisi kumpulan dari beberapa pertanyaan para KPM yang paling sering ditanyakan dan kita jawab melalui video tersebut ya. Nah, seperti pada video kali ini kita telah merangkum ada 7 pertanyaan para KPM PKH BPNT yang paling sering ditanyakan. Tentunya semoga harapannya 7 pertanyaan yang kita jawab pada video kali ini bisa menjawab rasa penasaran para keluarga penerima manfaat yang telah berkomentar di video-video sebelumnya. Langsung saja pertanyaan pertama. Kapan bantuan PKH dan BPNT yang biasanya cairnya lewat POS itu bakalan dicairkan? Nah, jawabannya saat ini apabila dicek di 6NG, penyaluran bantuan PKH maupun BPNT yang awalnya lewat POS saat ini sedang berproses beralih ke kartu KKS ke rekening bank penyalur. Ada yang dari Bank BSI khusus Provinsi Aceh, kemudian ada di Bank Mandiri, BNI, dan juga Bank BRI. Nah, saat ini keterangannya di 6NG adalah proses burkol, proses pembukaan rekening kolektif ya. Jadi nanti buat para KPM PKH BPNT yang biasanya cair lewat POS itu akan beralih ke kartu KKS ya sahabat itu. Kemudian pertanyaan kedua, jika memang dialihkan yang dari POS ya ke kartu KKS, tapi kok belum ada informasi di tempat tinggal teman-teman semua. Nah, memang informasi terkait dengan peralihan atau migrasi dari POS ke kartu KKS ini nantinya akan disampaikan oleh pendamping sosial PKH di masing-masing wilayah secara bertahap ya seperti itu. Karena mungkin kenapa ada pendamping sosial yang masih belum menginformasikan terkait dengan migrasi dari POS ke kartu KKS ini, mungkin pendamping sosial PKH tersebut menunggu informasi yang fix yang langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga untuk saat ini terkait dengan sosialisasi migrasi dari POS ke kartu KKS ini masih belum masif atau masih belum
menyeluruh disampaikan oleh SDM PKH ya, seperti itu. Jadi intinya buat para KPM baik PKH maupun BPNT yang pencairan sebelumnya lewat pos, saat ini ditunggu dulu karena proses beralih ke kartu KKS. Jadi ditunggu perkembangan informasi di pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, yang mendapatkan kartu KKS baru ini semua KPM PKH BPNT di seluruh Indonesia atau hanya KPM PKH BPNT tertentu yang cairnya lewat PT Pos Indonesia. Jadi yang mendapatkan kartu KKS baru ini adalah khusus KPM PKH atau BPNT peralihan dari pos ke kartu KKS. Jadi yang mendapatkan kartu KKS baru adalah KPM yang pencairan sebelumnya lewat PT Pos Indonesia. Sedangkan buat para KPM PKH BPNT yang di pencairan sebelumnya menggunakan kartu KKS, yaitu tidak akan diganti kartu KKS-nya. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan keempat, jika sudah dapat kartu KKS baru, apakah bantuan PKH atau BPNT-nya langsung cair atau masih menunggu lagi? Nah, berdasarkan pengalaman para KPM yang sudah mendapatkan kartu KKS-nya, jadi setelah mendapatkan kartu KKS yang baru ini, para KPM itu harus menunggu lagi ya, karena bantuannya tidak langsung serta-merta masuk ke dalam kartu KKS baru tersebut. Menunggu status di 6NG untuk SP2D-nya itu SI atau Standing Instruction. Artinya dari Kemensos itu telah menerbitkan surat perintah pemindah bukuan dari rekening pemberi bantuan ke rekening para KPM yang ditujukan ke pihak bank penyalur ya, seperti itu. Nah, saat ini status SP2D tersebut masih strip atau masih kosong dan masih dalam proses burokol. Artinya memang saat ini yang dilaksanakan masih ke proses pembagian buku rekening dan juga kartu KKS yang dilakukan secara bertahap. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagi KPM PKH BPNT yang sudah dapat kartu KKS baru, kapan saldo bantuan PKH atau BPNT mulai masuk di KKS yang baru tersebut ya? Nah, jadi jawabannya prediksi dari kita kemungkinannya di bulan September atau masuk di bulan Oktober tahun 2024. Karena proses pembagian buku rekening dan juga kartu KKS, proses burokol yang dilakukan oleh pihak perbankan itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi prediksinya saldo masuk ke kartu KKS yang baru kemungkinannya di bulan September atau di bulan Oktober tahun 2024. Kemudian pertanyaan yang keenam, bantuan PKH dan BPNT alokasi Juli Agustus itu sudah cair. Kira-kira kapan alokasi berikutnya bakalan dicairkan? Nah, jadi untuk KPM PKH BPNT yang proses pencairannya lewat kartu KKS yang periode Juli Agustus itu sudah dicairkan. Nah, kira-kira kapan untuk alokasi berikutnya dicairkan lagi? Nah, untuk alokasi berikutnya ini masih belum jelas apakah hanya 1 bulan, yaitu bulan September saja, atau 2 bulan, September Oktober tahun 2024, itu masih belum bisa kita sampaikan karena di 6NG masih belum terupdate ya periode salurnya. Jadi intinya buat para keluarga penerima manfaat PKH BPNT yang proses pencairannya lewat kartu KKS dan periode Juli Agustus ini sudah dicairkan, ditunggu saja perkembangan informasinya. Entah nanti cairnya 1 bulan atau 2 bulan, tidak masalah ya. Dan buat para KPM perbanyak berdoa saja semoga di periode yang akan datang bantuan PKH ataupun BPNT-nya masih tercairkan. Karena mengingat setiap bulan ada proses verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, semoga saja masih dinyatakan layak menerima bantuan PKH atau BPNT. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, selain bantuan PKH dan BPNT alokasi Juli Agustus yang sudah dicairkan ini, apa masih ada lagi bantuan lain atau bantuan tambahan yang bisa didapat oleh para KPM? Nah, tentu ada, asalkan KPM tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti bagi KPM PKH atau BPNT yang memiliki anak sekolah dan anak sekolahnya tersebut masuk ke SK nominasi penerima PP di tahun 2024,
dan sudah melakukan aktivasi rekening simpel terakhir di tanggal 30 Juni tahun 2024 kemarin, maka per tanggal 13 Agustus yang lalu bantuan PIP itu mulai dicairkan di jenjang SD sederajat hingga SMA SMK sederajat melalui bank penyalur Bank BRI, BNI, BSI dan juga sebagian Bank Mandiri. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian bantuan berikutnya yang bisa didapat oleh para KPM tentunya adalah para KPM yang memenuhi syarat, yaitu masuk ke data miskin ekstrim. Jadi selain tercatat di data DTKS, KPM tersebut juga tercatat di data miskin ekstrim. Maka bisa mendapatkan bantuan lain atau bantuan tambahan lain berupa bantuan pangan beras 10 kg untuk alokasi bulan Agustus tahun 2024. Nah, jadi kedua bantuan tersebut bisa didapat oleh para KPM, PKH ataupun BPNT, tapi khusus bagi KPM, PKH atau BPNT yang memenuhi syarat-syarat yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi itu ketujuh jawaban dari pertanyaan KPM, PKH maupun BPNT yang paling sering ditanyakan di video-video sebelumnya. Oke, sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video di Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.